Selamat datang di Leni Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi spesial Ramadan kali ini, mari kita kenali lebih dekat seputar puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya Suci. Pada Lini Podcast yang lalu, kita telah membahas bahwa puasa juga bermanfaat untuk detoksifikasi tubuh atau menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Nah, kalau teman sehat penasaran bagaimana pembahasannya, teman sehat bisa cek di Lini Podcast episode yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan berbincang tentang betulkah puasa optimalkan imunitas. Nah, sejak pandemi ini nih, kata imunitas itu makin populer. Untuk mencegah berbagai macam penyakit, infeksi, kita perlu meningkatkan imunitas tubuh kita. Katanya, puasa juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh. Bener gak sih? Bagaimana ya caranya? Nah, seperti episode sebelumnya, kita akan temukan jawabannya dari narasumber yang sangat sudah tidak asing lagi, yaitu Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, apa kabar? Ya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana Suci hari ini? Wah, saya masih semangat nih Prof, semangat puasanya. Iya, Prof. Hardin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Prof, sebelum kita kaitkan puasa dengan imunitas nih, Prof, bagaimana sih, Prof, cara mengoptimalkan imunitas tubuh kita nih? Kalau cara mengoptimalkan imunitas banyak sekali ya, bisa lebih dari 10 item nih. Salah satunya memang terbukti akhir-akhir ini melalui cara berpuasa. Kalau secara umum ya makan tentunya yang bergizi, terutama salah satunya sumber-sumber asam aminoprotein ya, karena itu pembentuk dari sel-sel imunitas. Kemudian ada vitamin C, vitamin A, vitamin D, ada zat besi, ada zinc ya, ada magnesium. Yang semua itu kalau kita makan secara gizi seimbang, ada lauk pauknya, sayurnya, buahnya, kemudian lauk pauknya itu akan terpenuhi ya. Nah, detailnya bisa konsultasi lah berapa jumlah dan sebagainya. Tapi karena interestnya sekarang tentang puasa ya, jadi ketika puasa kita mengalami tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 jam, 14 jam tergantung lokasi, bahkan juga bisa belasan jam sampai 20 jam. Maka di dalam tubuh kita setelah beberapa hari itu kembali pada topik yang lalu pernah kita bicarakan, ingat nggak, otofagi? Iya, ingat sekali, Prof. Ingat ya, otofagi ya. Untuk memakan ini ya, ya, sel-sel aktif kita ya, dengan fagosom dari memakan yang sel-sel yang lansia. Nah, ternyata di dalam ilmu mikrobiologi ya, dan juga ilmu imunitas juga dikenal ada namanya xenofagi. Xenofagi. Jadi kalau tadi otofagi, ini xenofagi. Jadi xeno itu artinya asing, fagi ya sama dengan di otofagi. Fagi itu artinya memakan. Jadi artinya memakan benda-benda asing. Nah, ketika kita bicara imunitas, kenapa kita terganggu imunitas kita? Karena ada benda-benda asing yang masuk ya. Benda asing itu bisa akhirnya jadi patogen ya, bisa juga tadinya belum jadi patogen ya, tergantung bagaimana persaingan ya, peperangan antara komponen imunitas kita dengan patogen zat yang asing tadi masuk. Nah, jadi di dalam kondisi puasa ini proses xenofagi ini meningkat, sama dengan kalau tadi dengan autofagi meningkat, ini xenofagi juga meningkat. Artinya apa? Makrofag sebagai salah satu bagian dari sel imunitas kita mirip dengan pola kerjanya fagosom. Ketika saya bahas tentang autofagi ya, bisa dilihat nanti episode tentang autofagi. Jadi fagosom itu memakan sel-sel yang tidak berguna, sel-sel yang tidak bermanfaat, termasuk sel-sel yang lansia. Nah, xenofagi tadi makrofag kita memakan ya patogen dan kemudian dihancurkan juga dengan cara mirip dengan lisosom ya, yang tadi udah kita bicarakan, bukan tadi, di episode autofagi ya.
Jadi itu salah satu jalan kenapa puasa ketika sudah beberapa hari yang memungkinkan otofagi, paralel juga memungkinkan terjadinya senofagi, ya. Bagaimana menghancurkan, menangkap, menghancurkan berbagai zat asing, termasuk di sana patogen. Bisa dia bersifat bakteri tidak baik, bisa dia bersifat virus yang tidak baik buat tubuh. Kemudian ada jalur yang lain ya dalam rangka meningkatkan imunitas ini. Ketika kita lagi-lagi di dalam kondisi puasa yang setelah beberapa hari itu memungkinkan terjadinya regenerasi sel, pembentukan sel. Jadi kita tahu sel-sel imunitas kita juga mengalami regenerasi, ya. Nah, jadi regenerasi sel-sel imunitas atau komponen imunitasnya juga terjadi, ya, berbarengan dengan proses regenerasi sel secara keseluruhan ketika terjadinya puasa. Dalam ya biasanya kalau puasa tadi minimum 14 jam sehari dan itu telah berlangsung mulai 3-4 hari, tergantung kondisi itu. Kalau tubuh gemuk sekali, biasanya karena cadangan kita banyak, itu belum berefek deh. Tapi begitu nanti kita mulai sudah terjadi pemecahan lemak cadangan, ya, yang semakin meningkat dari hari demi hari, karena itu memang puasa yang baik itu, ya, sahurnya tadi minimal. Nah, kadang-kadang saya pernah ngalami ya, dulu rasanya sebel kalau sahur itu nggak kebangun ya. Ini kenapa sih saya punya niat mau puasa tapi kok nggak dibangunin sahur sama yang maha kuasa ya. Orang tua juga ketiduran, semua serumah ketiduran. Sebenarnya setelah saya belajar otofagi, belajar manfaat puasa, belajar senofagi, itu berarti Tuhan mentakdirkan kita supaya terjadi senofagi. Coba bayangin kalau saya selalu aja sahur, ya, sahur saya barangkali nggak terlalu sedikit waktu remaja dulu, sahurnya banyak gitu ya, karena belum tahu ilmunya, itu nggak akan terjadi. Ya, jadi begitu kita sahur kita sedikit atau pas Tuhan mentakdirkan kita ketiduran, berarti kita puasanya 20 jam itu. Katakan dari jam habis tarweh baca ini baca itu, kemudian jam 10 tidur. Jam 10 sampai jam 6 berapa jam? Ya, 10 10 12, 11 sampai jam 6 itu sekitar 5 kan? Nah, 6 jam. Iya, 20-an jam kan? Artinya gini aja, dari jam 6 jam 10 kan 4, 24 dikurang 4 kan 20 jam. Berarti saya pernah merasakan puasa 20 jam di Indonesia. Kalau 20 jam di Skandinavia itu memang kondisinya begitu. Nah, pernah nggak kelewat sahur? Kalau saya sendiri sih nggak pernah ya, Prof. Nggak pernah kebablasan ya? Wah, hebat. Nggak pernah ditakdirkan Tuhan tidak sahur ya? Apa? Pernah. Hampir setiap tahun ada aja keluarga bablas gitu ya. Nah, itu Tuhan berarti mentakdirkan kita diberikan kesempatan esoknya itu otofagi yang luar biasa. Karena lebih dari 14 jam itu otofagi semakin meningkat. Mungkin waktu itu tubuh sudah perlu didetoks ya. Tuhan berikan kesempatan, udah nih ditidurin aja orang. Diuji kan, tahan apa enggak? Ya. Bisa juga orang bilang, oh alasannya karena enggak sahur, kemudian enggak puasa kan? Saya batalin nanti diganti di hari lain. Bisa sih, tapi ternyata bisa bertahan. Ternyata itu manfaatnya luar biasa. Terjadilah tadi upaya meningkatkan imunitas. Jadi dan regenerasi sel tadi juga semakin terangsang untuk terjadi. Pernah nggak mengalami sahurnya kebablasan? Gitu. Pasti teman saya ada yang pernah mungkin ya. Terus jangan sampai nggak puasa ya, Prof. Justru malah coba dulu untuk berpuasa gitu. Ya kecuali misalnya ada kondisi sakit ya, ekstrim, terus nanti gula darahnya down, lagi diabetes ya, jangan. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa aja kok, nggak ada sakit, hanya rasa lapar, ya justru dengan lapar tadi maka akan tubuh kita akan melakukan otofagi sama senofagi. Betul sekali. Nah, Prof, saya tuh kadang kalau puasa tuh sering nggak cukup tidur gitu, Prof. Terus mager juga, kadang suka stres juga. Nah, apakah ada pengaruhnya nih, Prof, terhadap imunitas saya? Ya, tadi kan kalau bicara faktor imunitas itu banyak ya. Bapak bilang lebih dari 10, termasuk karena rokok, karena minum alkohol, karena antibiotik, minum antibiotik, karena kurang tidur seperti tadi diutarakan, karena stres ya, di samping soal diet tadi yang kita bicarakan. Nah,
bisa juga karena polutan ya, yang juga udah kita bicarakan di episode bagaimana kita perlu detox karena ada polutan kan, itu juga menyebabkan gangguan imunitas. Jadi kalau tadi stres, harusnya di bulan puasa ini bisa mengendalikan stres ya, karena kan kalau puasa spiritual itu kan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Sabodo amatlah apa yang terjadi, kita pada masa-masa kondisi puasa justru kan diminta mengendalikan diri, minta lebih banyak ibadah dekat pada Tuhan, harusnya stres jadi terkendali. Kalaupun stres itu hanya sejenak, itu hal yang biasa ya, manusiawi ya. Betul. Ketika dapat surat diputus pacar misalnya, wah itu saat itu. Tapi kalau pas saat puasa mungkin hanya menit dan jam itu. Kalau kita percaya bahwa ini cara Tuhan untuk menggantikan yang lebih baik, pasti kamu nggak stres ya. Andaikan sama Kak Suci ya. Iya. Jadi ilham bagi saya, Prof. Nah, Prof, apakah semua jenis puasa itu dapat meningkatkan imunitas, Prof? Ya, lagi-lagi tadi tergantung kan cara berpuasanya. Jadi satu lagi ya, ada jalur ketiga sebenarnya tadi ya. Jadi ada jalur senofagi, kemudian ada jalur regenerasi sel. Satu lagi sebenarnya jalur probiotik. Ya, jadi kita tahu bahwa bakteri baik itu meningkatkan imunitas kita. Ternyata kajian-kajian puasa akhir-akhir ini tahun 2019, tahun 2020, bahkan tahun ini itu ada publikasi ya yang mengungkap bahwa puasa Ramadan itu meningkatkan bakteri baik dan menurunkan bakteri tidak baik. Nah, ini kan secara tidak langsung juga berperan meningkatkan imunitas karena banyak kajian kalau bakteri baik kita bagus, dominan, maka imunitas akan meningkat. Nah, Prof, bagaimana sih Prof cara efektif sambil berpuasa namun mengoptimalkan imunitas itu? Ya, sahur atau ya pertama karena tadi kalau kita jalur senofagi itu kan berarti sama dengan autofagi. Perlu beberapa hari puasa, nggak bisa hanya 1-2 hari puasa, dan perlu diawali disertai dengan defisit kalori ya, yang saya katakan sekitar 200 sampai 500 kilokalori. Dan itu paling mudah ketika di dalam sahur. Karena memang kita suddenly bangun jam 3 ya, dan memang nggak kebiasaan kita makan jam 3. Itu memang nggak bisa, harusnya kita makan banyak, kecuali orang yang nafsu banget gitu ya. Ya, Betul. Ya. Nah, itu memungkinkan kita. Jadi syaratnya berhentilah sebelum kenyang. Dan sebaiknya minum air, makan sahur, kemudian minum lagi air. Karena kalau kita makan sahurnya duluan, nggak minum, khawatir minumnya nanti nggak kebagian tempat gitu ya. Iya. Jadi itu ya Prof, tipsnya ya Prof. Jadi harus terjadi beberapa hari, dan itulah keunikan puasa Ramadan, memberikan kita sampai 29-30 hari. Jadi terjadi pada saat puasa yang panjang ya Prof, maksudnya terus menerus gitu Prof. Ya, maksudnya juga nggak terus, sebenarnya hari ketiga, hari keempat sudah mulai terjadi ya, bahkan optimumnya sekitar 7 hari. Pertama itu sudah, kalau tadi kita tidak makan berlebihan ya, tidak makan banyak. Jadi sahur apalagi pada masa itu kita dapat kebablasan beberapa kali oleh Tuhan ya. Betul. Tapi kalaupun sahurnya sedikit, berbukanya juga jangan terlalu banyak juga ya Prof. Maksudnya jangan. Ya, tertib berbuka juga demikian sebenarnya, tapi kan namanya berbuka itu kan snack, bukan makan malam. Nah, memang saya secara personal juga nganjurkan makan malam itu harus dipisah dengan berbuka. Kayaknya ada topik tersendiri deh ya, tentang cara berbuka yang sehat ya. Jadi berbuka dengan malam itu sebaiknya diberi jeda, bisa setengah jam ya, kalau mau 1 jam juga nggak masalah. Jangan disatukan gitu, karena itu mendadak gula darah kita langsung naik, meningkat ya. Jadi teman sehat, kalau yang mau kepo tentang gimana sih caranya berbuka puasa, bisa cek di Lini Podcast episode bagaimana cara berbuka puasa yang baik ya.
Nah, baik, terima kasih banyak Prof. Hardin atas Sama-sama. bincang-bincangnya kali ini Ya. terkait puasa dan imunitas. Terima kasih juga kepada teman sehat yang setia menonton episode ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Lini Podcast setiap hari tayang selama Ramadan eksklusif di channel YouTube Lini Sehat dan juga Spotify Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe dan stay healthy. Sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik yaitu puasa rampingkan lingkar perut. Sampai jumpa teman sehat.